Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Adi Briantoro, Adi Aryan, Ahmad Mujib, Ahmad Zohra, Aringgo, Asep Purwanto, Bagus Saputro, Khairul Ahmad Hakim, Dimas Wijaya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nabi Rama, Evan Bagas, Faisal Abdul Aziz, dari Adi Nur Cahyo. Mohon silakan. Ya, silakan. Boleh duduk. Silakan. Bilang Haji sudah tadi ya? Belum, bilang Haji. Kita menyambung materi yang sudah pernah kita bahas waktu di kelas yang di atas, bahwasanya kita mengetahui tentang data umum dari sebuah kendaraan. Kemarin sudah kalian pelajari terkait apa saja sih yang ada pada kendaraan, mulai dari jarak atau fitment kendaraan dari tanah, terus informasi umum kendaraan terkait panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus mesinnya menggunakan mesin apa, tipenya bagaimana, itu kita sudah pelajari di sana. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan data servis. Jadi nanti kalian akan saya buat menjadi beberapa kelompok. Di sini sudah saya buat jadi 6 kelompok. Jadi nanti dari 6 kelompok tersebut berdasarkan urutan absen. Nah, silakan kalian berdasarkan urutan absen kalian buat jadi 6 kelompok. Kita akan mempelajari 6 data servis. Yang diantaranya yang pertama itu ada kelompok mesin dan perawatan. Yang kelompok 2 nanti bahan bakar, emisi, intake dan exhaust dan pelumasan. Kelompok 3 nanti pendinginan, kopling dan starter. Kelompok 4 gardan, propeller dan handling. Kelompok 5 ada ban, rem lain, rem depan, rem belakang, rem parkir. Kelompok 6 nanti ada baterai, AC, pintu, aksesoris dan eksterior. Nanti kalian catatkan di dalam sebuah catatan, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Apa yang kalian temukan pada data servis tersebut, kalian nanti sampaikan di kertas, di waktu diskusi. Nah, terus nanti setelah kita diskusi, kita akan ada refleksi. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran ini terkait dengan informasi umum dari kendaraan, bahwasanya supaya siswa itu dapat mengetahui apa saja sih komponen yang ada pada kendaraan. Yang pertama. Yang kedua, siswa mampu untuk memberikan informasi terkait data servis kendaraan. Jadi siswa itu mampu untuk memberikan informasi. Informasi di sini berdasarkan dari buku yang sudah ada. Nanti seperti biasa, kalian sudah saya buatkan modul. Kalian tinggal lihat saja nanti di cakratidul.blogspot.com seperti yang sudah pernah saya instruksikan ya. Nah, jadi terkait dengan informasi
informasi dari kendaraan. Silakan nanti kalian diskusikan seperti yang sudah saya tuliskan tadi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bahas terlebih dulu terkait dengan kesepakatan kelas. Bahwasanya nanti kesepakatan kelas ini kita gunakan sebagai acuan supaya kelas kita menjadi lebih terkondisikan. Yang pertama, para siswa hanya diperbolehkan menggunakan smartphone pada saat para siswa itu mengerjakan tugas. Jadi nanti akan ada sesi diskusi yang kalian diperbolehkan untuk menggunakan smartphone kalian. Yang pertama. Yang kedua, siswa dan siswi, siswa wajib untuk mendengarkan pada saat teman-teman yang lain itu menyampaikan presentasi, sehingga nanti biar tidak terjadi kegaduhan. Seandainya nanti akan ada sesi tanya jawab, nanti akan difasilitasi oleh saya selaku guru yang ada di sini. Terus yang ketiga, berbicara di kelas dengan baik dan sopan. Itu ya, sepakatannya ya? Setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Sebelum ke pembelajaran, saya akan memberikan sedikit gambaran terkait dengan teknologi informasi yang sekarang ini. Bahwasanya untuk teknologi yang sedang berkembang terutama di bidang otomotif itu saya tekankan kembali, karena untuk perkembangan dunia otomotif itu sangat besar sekali. Jadi saya harapkan kalian sudah masuk ke otomotif, minimal kalian itu mau belajar selain dari sekolah. Jadi di luar sekolah kalian pun diperbolehkan untuk menggali informasi terkait apa itu teknologi terbarukan dari dunia otomotif. Nah, terus ada informasi lagi dari sekolah bahwasanya sekarang sekolah itu sedang mengadakan ujian sekolah. Kalau sekarang itu penilaian sumatif akhir jenjang, PSAJ sekarang, penilaian sumatif akhir jenjang. Dan kalian pun nanti akan mengalami hal yang seperti itu. Nah, diminta untuk siswa-siswi setelah selesai sekolah, setelah selesai melaksanakan pembelajaran, diminta pada waktu masuk dan keluar lingkungan sekolah itu tetap tenang, tidak membuat gaduh. Terus yang kedua, pada waktu kalian keluar dari sekolah diminta untuk langsung pulang ke rumah. Jangan main, jangan berkuliah, jangan keluyuran atau kemanapun, atau bahkan mungkin kalian masih pakai seragam terus sudah sampai di mana. Jangan seperti itu. Itu tadi disampaikan oleh pihak sekolah supaya diperhatikan dengan benar-benar, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi di luar. Yang selanjutnya saya akan membuat kelompok. Berarti kita buat 6 kelompok saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dibuat, silakan. Berarti berapa satu kelompok berapa? Ada yang 6, ada yang 5. 6 kelompok 6. Ya kan ada 6, ada 5 berarti toh. Berarti kelompok 1 itu 1 sampai 6. Silakan berapa? Enggak toh. Ini ya, kelompok 1 sampai 6. Kelompok tiga mana? 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terima kasih. Untuk kelompoknya sudah terbagi. Nah, tugas kalian nanti kalian sana
mencatatkan dalam satu kelompok itu ada beberapa perbedaan. Silakan kalian buka websitenya dulu di tanropidul.blogspot.com. Ringan aplikasi saya itu nggak pernah berat-berat. Nah, terus materi diskusi kelompok kelas 10 mapel DDU. Nah, itu. Ya. Kalau kalian sudah masuk ke materi diskusi kelompok kelas 10 mapel DDU, kalian sesuaikan dengan kelompok kalian. Kelompok 1 ada 2 materi, kelompok 2 ada 4 materi, kelompok 3 ada 3 materi. Perhatikan dulu, tolong perhatikan. Kalian jangan terpaku dengan berapa materi yang kalian bahas. Kalau kalian mau melihat materi kenapa kelompok 1 itu sedikit, kalian bisa klik di mesinnya. Klik di mesin itu nanti materinya ada banyak di dalamnya. Nah, di situ saya buat plot. Kenapa ada banyak materi itu sebenarnya kalau dibuka cuma sedikit isinya di dalamnya. Jadi tidak terlalu banyak materi. Nah, saya membaginya berdasarkan kebutuhan jam pada waktu kita melaksanakan presentasi. Kita nanti akan melaksanakan presentasi, kita akan melaksanakan kegiatan ini sampai pukul 10.45. Jadi ada waktu 30 menit buat kalian nanti mencatat sampai bukan sampai selesai ya, sampai waktunya kita selesai. Terus setelah itu kita akan melaksanakan presentasi. Nah, dari presentasi tersebut nanti kita akan membahas apa sih yang akan kita laksanakan pada waktu kendaraan yang kita terima pada waktu mau diservis itu mengalami kerusakan dan apa yang akan kita lakukan. Itu seperti itu.
Romi dulu ya. Oke, siap. Saya tinggal kali deh. Follow lagi. Dia itu kesiangan. Kalau kalian kepagian berarti. Oh iya. Kita salah. Kalau dia kesiangan berarti kalian kepagian. Kita coba untuk apa namanya memberikan presentasi. Kita acak saja. Silakan untuk kelompok 3. Ada belum 3? Sudah selesai kan? Oke, silakan untuk disampaikan apa yang sudah kalian dapatkan terkait dengan materi pelajaran saat ini. Silakan. Untuk yang lain mohon diperhatikan. Nah, di sini sambil berdiri dulu. Spesifikasi Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Gilani Sampurno. Saya Ferdian Percaya. Saya Kolin Asia. Ingin mempresentasikan spesifikasi pendingin 3NR VE data service motor cooling ya, arus voltase baterai dialirkan S3 sampai 8.3 A pada suhu 20 derajat 64 derajat F. Fahrenheit. Fahrenheit. Itu ampere. Termostat. Ya, termostat. Temperatur terbuka 80 sampai 90 derajat Celcius, 187 sampai 194 derajat Fahrenheit. Angkatan katung 8.5 mm 0,335 in atau lebih pada 100 derajat Celcius, 211 derajat Fahrenheit. Untuk radiator nilai standar untuk tutup baru 93.3 sampai 122.7 KPA CO.95 sampai 25 kgf atau cm 13.5 sampai 17.8 PSI. Nilai standar minimum tutup bekas pakai 70.5 KPA CO,8 KPA 0,8 kgf atau cm per 11.4 PSI. Kolen Ingin Ini apa masih pendinginan? Masih pendinginan. Yang anu aja yang ini satunya apa? Kopling. Motornya angel temen di sini aneh. Motornya angel temen sih. Belajar motor saya sih roh, Le. Motor cetrol. Ayo, mulai. Ya, gantian. Bro itu tidak semua cowok. Silakan kembali. Nomor 3, silakan duduk. Sebelumnya ya, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kalau misalnya teman kalian diminta untuk membaca tulisan kalian,
Itu tolong tulisannya yang baik biar teman kalian tidak bingung. Ibaratnya ini membaca Al-Quran itu biasa dia membaca Al-Quran itu tulisannya besar-besar terus pakai Al-Quran yang kecil. Makanya ini berulang ratu. Pemenang saya nggak tahu baca Quran. Baca Bismillah itu tetap dihidup. Itu kayak orang ya. Kita untuk yang lain itu kan seperti itu. Oke, selanjutnya kelompok 5. Coba. Kelompok 5 mana? Kelompok 5, silakan. Kenapa tidak mau bertanya? Ada yang mau bertanya kan? Ya tidak ada, berarti kalau tidak ada saya yang tanya. Reply artinya apa? Tadi di kelompok berapa tadi? 3, kalau ada kata reply. Bukan reply, PLY, bukan tapi PLY, reply. Itu adalah jarak antara pedal, tahu pedal enggak? Pedal itu loh, pedal rem itu loh. Nah, jarak antara pedal
bebas dengan jarak dia pada waktu ditekan, itu namanya reply. Terus yang kedua ada spark plug. Ada di kelompok berapa? 1. Mati lampu. Replay spark plug. Apa coba? Nah, buksi ya. Spark plug itu buksi. Terus ada di kelompoknya, terus ada RH sama LH, itu apa maksudnya? RH sama LH. Yuk. Paling rendah. Jadi paling mudahnya itu adalah R itu adalah right, L itu left, kanan dan kiri, back atau front, back. Betul? Maka front, depan. Oke, gauge. Nah, jadi yang salah pada waktu kalian itu mau membaca adalah gauge, kan dibaca gauge. Padahal itu baca adalah gig. Gig. Gauge itu bacanya gig. Nah, ini kalian dalam hal glosarium ya. Kenapa rata-rata pembaca itu kurang paham dalam memahami materi itu karena sudah membaca glosarium namanya. Jadi ada istilah-istilah itu berada di glosarium. Kalian akan menemukan istilah yang mungkin kalian tidak bisa mencarinya di kamus, itu ada di glosarium dari buku yang kalian baca. Orang betul kalau misalnya dalam bahasa Jawa itu akan ada banyak sekali makna. Contohnya tiba wis lah. Tiba ki Mas Riko Warno nang bahasa Jawa, tapi nang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris cukup dengan satu kata jatuh. Nek misalnya sira nang Jawa, kalau kalian itu biasa bahasa Jawa pasti akan ada banyak. Jatuhnya itu karena apa? Pasti ditanyakan seperti itu. Ayo Pak. Tiba mengarep wewe sama iti lain, tiba memburi wewe sama iti lain. Kan seperti itu. Nah, itu kalian bisa mencarinya di glosarium namanya. Orang bisa lagi mau tiba. Kan dibahas toh kejadian yang baru kok. Itu seperti itu. Itu adalah sedikit usaha. Oke. Oke, di sini ada yang mau merefleksikan kegiatan kita di hari ini. Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian dapatkan, mungkin di sini ada yang mau mengungkapkan. Berapa? Tidak ada, oke. Refleksinya langsung dari saya saja berarti. Bahwasanya informasi umum terkait dengan data service itu kalian harus paham terlebih dahulu. Kenapa saya minta kalian itu memperhatikan teman kalian yang sedang presentasi? Karena kalian tidak mencatatkan materi yang sedang teman kalian presentasikan. Kebiasaan siswa SMK Negeri 8 adalah pada saat temannya berpresentasi atau gurunya menyampaikan evaluasi, siswa-siswinya itu tidak memperhatikan. Sehingga pada waktu kalian ditanya kembali, kalian itu tidak mengerti. Pelajaran apapun tidak cuma pelajaran produktif. Jadi bahwasanya terkait dengan data service ini, itu pada waktu nanti kalian mendapati kendaraan kalian itu mengalami kerusakan, yang dijadikan patokan utama adalah data service. Di mana data service ini itu adalah yang dijadikan tolok ukur oleh perusahaan. Pada waktu komponen mengalami kerusakan itu harus melalui data service pengukurannya. Misalnya tadi ada full pump, ya mas, full pump ya mas. Ya,
Pulpa berapa tekanannya mas? 0,2 sampai 3,0 0,2 sampai 3 ohm. Nah, pada waktu full pump itu belum terhubungkan listrik, nilainya harus di antara 0,2 sampai 3 ohm. Pada penyemprotannya ada enggak? Tekanan penyemprotan ada enggak? Berapa kPa gitu ada enggak? Nggak ada. Nah, kalau tekanannya ibaratnya gini loh mas. Pernah tuku mesin banyu anyar, mesin pompa anyar? Pernah kan? Pada waktu kalian gunakan semprotannya apa namanya jauh enggak? Jauh kan? Kalau dibandingkan dengan pompa yang lama, lebih jauh yang mana? Yang baru kan? Nah, itu seperti itu. Itu adalah pengukuran, cara mudahnya pengukuran untuk full pump seperti itu. Jadi terkait dengan data service itu adalah tolak ukur yang digunakan kendaraan sebelum kendaraan itu benar-benar dieksekusi untuk diservis ke mekanik. Itu seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, untuk minggu depan kita bertemu dengan kegiatan belum pulang kalau dari sopo nunggu berbiasakan kalian pulang menunggu bel. Setelah ini saya selesaikan, saya konsultasi dulu dengan PP saya, kalian tetap di sini. Silakan kalian pelajari lagi terkait dengan materi yang sudah kalian bahas. Kalau misalnya tidak, berarti silakan kalian jangan rame, yang penting kalian berada di sini nunggu bel. Gitu ya. Oke, terima kasih.